Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kaum muslimin cinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pahami bersama tentang pentingnya tazkiyatun nafs atau pensucian jiwa. Karena Allah Subhanahu wa taala memasukkan surga karena illa man atallaha biqalbin salim, orang yang hatinya salim, yang bersih, yang sehat, yang suci. Oleh karena itu, agar kita menjadi penduduk surga, maka kita perlu mensucikan jiwa kita. Imam Al-Ghazali rahimahullah memberikan kita kiat dengan 3 hal agar jiwa kita menjadi suci. Yang pertama adalah dengan at-tatahhur, dengan membersihkan jiwa kita dari berbagai penyakit hati. Di antaranya yang paling berat, yang pertama adalah asyirku billah, yaitu kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit yang harus dibersihkan dari jiwa kita. Dan juga nanti asyirku billah, kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala, juga ada tingkatannya. Ada syirkul aqidah, syirkun fil aqidah, syirik dalam masalah akidah, yaitu menyembah Allah juga menyembah pada selain Allah. Ini syirik dalam masalah akidah. Kemudian ada asyirku fil amal, menyebutkan Allah dalam amal. Artinya dia seorang muslim tapi melakukan amal-amal yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Dia tidak menyembah kepada selain Allah. Dia menyembah Allah, tapi dia melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Dia melakukan akhlak-akhlak yang tidak baik dengan tetangganya, tidak baik dengan teman kerjanya, tidak baik dengan orang tua, keluarga, anak-anaknya. Ini amal atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Meskipun kita dalam menyembah hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika amal-amal kita seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin, maka itu termasuk asyirku fil amal. Asyirku fil amal ya, kedudukannya tentunya di bawah asyirku fil aqidah, kesyirikan dalam masalah akidah. Kemudian Rasulullah SAW juga memberikan isyarat kepada kita, ada syirik yang mungkin manusia sulit sekali terhindar dari kesyirikan tersebut, yaitu syirkun khafi, kesyirikan yang ringan, yaitu ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada niat-niat dalam hati kita agar dipuji oleh manusia, agar dianggap kita sebagai orang soleh, orang ahli ibadah dan yang lainnya. Ini oleh Rasulullah SAW disebut dengan syirkun khafi, yang kita diwanti-wanti jangan sampai ibadah kita di dalamnya ada syirik khafi ini. Karena para ulama menyebutkan bahwa ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dipenuhi 2 syarat. Yang pertama adalah al-ikhlas. Jadi ibadah itu harus didasari dengan keikhlasan. Kita melakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada al-ittiba', yaitu kita mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama yang harus kita bersihkan dari hati kita, dari jiwa kita, yaitu tentang kesyirikan. Yang kedua adalah bahwa kita harus bersih diri kita
dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai dalam hati kita ada penyakit-penyakit seperti penyakit ujub. Ujub itu membanggakan diri kita. Kita punya kelebihan, punya ilmu, punya jabatan, punya harta. Kemudian kita membanggakan diri, itu yang disebut dengan ujub. Maka kita harus bersihkan hati kita dari sifat ujub tersebut. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Salatun muhlikatun, syuhun muta'un, wa hawan mutba'un, wa ijabul mar'i binafsih." Bahwa ada 3 hal yang bisa membinasakan seseorang. Yang pertama adalah syuhun muta'un, yaitu kebakhilan yang diikuti, kebakhilan yang ditaati. Memang dalam diri manusia itu ada sifat kikir, tapi yang dilarang adalah ketika kita mengikuti sifat tersebut. Tapi kalau kita lawan sifat kekikiran itu, maka kita akan menjadi orang yang soleh, yang mudah berinfak, mudah bersedekah, dan yang lainnya. Syuhun muta'un itu akan menjadikan seseorang binasa baik di dunia maupun di akhirat. Syuhun muta'un yang kedua adalah hawan wa hawan mutba'un, hawa nafsu yang diikuti. Orang akan binasa kalau senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Kalaupun di dunia barangkali dia bisa melaksanakan kegiatan dengan enak, bisa menikmati indahnya dunia, tapi ingat nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menempatkannya di neraka jahanam kalau dia mengikuti hawa nafsunya di dunia ini. Wa hawan mutba'un wa ijabul mar'i bi nafsi. Yang ketiga adalah dia selalu membanggakan dirinya, membanggakan kelebihan-kelebihan yang ada di dirinya. Karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus menghindari sifat-sifat tercela yang ada dalam diri kita. Masuk di antaranya ujub, kemudian juga dengki, kemudian sifat-sifat tercela yang lainnya seperti kesombongan. Bahkan kesombongan ini sesuatu yang sangat dilarang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi mengatakan bahwa kesombongan itu adalah takabbur ridai, bahwa kesombongan itu tidak ada yang bisa atau tidak ada yang berhak menyandangnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa yang menciptakan seluruh alam ini, dan Allah lah yang berhak melakukan atau menyandang sifat takabbur itu. Karena Allah itu maha besar. Sedangkan manusia sehebat apapun atau dalam hal jabatan, dalam hal harta, dalam hal barangkali dia punya kelebihan ilmu, tapi dia tidak berhak untuk menyombongkan diri. Karena itu semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah akan mengambil dengan mudah, itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat bagaimana Fir'aun yang menyombongkan diri dengan jabatannya, dia menjadi raja, tapi karena kesombongannya sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Dia sampai mengaku Tuhan. Dan juga Qarun yang menyombongkan diri dengan banyaknya harta sampai kunci-kunci gudangnya beberapa orang saja tidak bisa mengangkat kunci-kuncinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala murka dengan tindakan Fir'aun. Akhirnya Fir'aun ditenggelamkan dengan pasukan-pasukannya di lautan. Kemudian Qarun juga ditenggelamkan di bumi dengan seluruh hartanya. Ini semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kalaupun kita diberi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberi kelebihan ilmu, diberi kelebihan harta, diberi jabatan, amanah-amanah dalam hidup kita ini, bukan untuk disombongkan, tapi untuk disyukuri. Kita harus mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita harus kita bersihkan dari sifat-sifat ujub, takabur, menyombongkan diri, iri, dengki. Bahkan iri
penyakit yang sangat berbahaya. Kalau kita iri, ini akan mendatangkan berbagai hal keburukan. Orang yang iri terhadap saudaranya, bisa jadi dia akan menjigal saudaranya kalau dia ingin mendapatkan kebaikan, kalau ingin menggapai cita-citanya. Tapi sifat-sifat ini yang sangat berbahaya dan harus kita hindari. Demikian juga sifat dengki dan sifat-sifat keburukan yang lainnya. Bahkan Rasulullah SAW suatu hari ketika beliau duduk-duduk dengan para sahabat menyampaikan bahwa sayatikum rajulun min ahlil jannah, akan datang kepada kalian orang yang menjadi penduduk surga. Sampai 3 hari Rasulullah menyebut yang datang adalah orang tersebut, orang yang tidak diperhitungkan oleh para sahabat saat itu, tidak terkenal, tapi ternyata beliau dijanjikan Rasulullah termasuk ahli surga. Ketika ditelusuri oleh salah seorang sahabat, ternyata kuncinya atau rahasianya adalah beliau senantiasa membersihkan hatinya. Setiap sebelum tidur beliau mengikhlaskan. Barangkali ada orang-orang yang berbuat salah kepadanya, dia maafkan. Barangkali ada orang-orang yang mungkin berbuat jelek kepada dirinya, dia maafkan itu semua. Ternyata kuncinya, rahasianya, dia disebut oleh Rasulullah termasuk ahli surga adalah karena bersih hatinya. Oleh karena itu, mari kita mensucikan jiwa kita, membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang kurang baik, sifat ujub, sifat takabur, sifat iri, dengki, dan sifat-sifat yang lainnya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita minal mutatahhirin, senantiasa membersihkan jasad kita dari kotoran, jiwa kita dari kotoran-kotoran sifat-sifat yang kurang baik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kaum muslimin cinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pahami bersama tentang pentingnya tazkiyatun nafs atau pensucian jiwa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan surga karena illa man atallaha biqalbin salim, orang yang hatinya salim, yang bersih, yang sehat, yang suci. Oleh karena itu, agar kita menjadi penduduk surga, maka kita perlu mensucikan jiwa kita. Imam Al-Ghazali rahimahullah memberikan kita kiat dengan 3 hal agar jiwa kita menjadi suci. Yang pertama adalah dengan at-tatahhur, dengan membersihkan jiwa kita dari berbagai penyakit hati. Di antaranya yang paling berat, yang pertama adalah asyirku billah, yaitu kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penyakit yang harus dibersihkan dari jiwa kita. Dan juga nanti asyirku billah, kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga ada tingkatannya. Ada syirkul aqidah, syirkun fil aqidah, syirik dalam masalah akidah, yaitu menyembah Allah juga menyembah pada selain Allah. Ini syirik dalam masalah akidah. Kemudian ada asyirku fil amal, menyebutkan Allah dalam amal. Artinya dia seorang muslim tapi melakukan amal-amal yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Dia tidak menyembah kepada selain Allah. Dia menyembah Allah, tapi dia melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Dia melakukan akhlak-akhlak yang tidak baik dengan tetangganya, tidak baik dengan teman kerjanya, tidak baik dengan orang tua, keluarga, anak-anaknya. Ini
amal atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Meskipun kita dalam menyembah hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika amal-amal kita seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin, maka itu termasuk asyirku fil amal. Asyirku fil amal ya, tentunya di bawah asyirku fil aqidah, kesyirikan dalam masalah akidah. Kemudian Rasulullah SAW juga memberikan isyarat kepada kita ada syirik yang mungkin manusia sulit sekali terhindar dari kesyirikan tersebut, yaitu syirkun khafi, kesyirikan yang ringan, yaitu ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada niat-niat dalam hati kita agar dipuji oleh manusia, agar dianggap kita sebagai orang soleh, orang ahli ibadah dan yang lainnya. Ini oleh Rasulullah SAW disebut dengan syirkun khafi, yang kita diwanti-wanti jangan sampai ibadah kita di dalamnya ada syirik khafi ini. Karena para ulama menyebutkan bahwa ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dipenuhi dua syarat. Yang pertama adalah al-ikhlas. Jadi ibadah itu harus didasari dengan keikhlasan. Kita melakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada al-ittiba', yaitu kita mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama yang harus kita bersihkan dari hati kita, dari jiwa kita, yaitu tentang kesyirikan. Yang kedua adalah bahwa kita harus bersih diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai dalam hati kita ada penyakit-penyakit seperti penyakit ujub. Ujub itu membanggakan diri kita. Kita punya kelebihan, punya ilmu, punya jabatan, punya harta. Kemudian kita membanggakan diri, itu yang disebut dengan ujub. Maka kita harus bersihkan hati kita dari sifat ujub tersebut. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Salasun muhlikatun, syuhun muta'un, wa hawan mutba'un, wa ijabul mar'i binafsih." Bahwa ada 3 hal yang bisa membinasakan seseorang. Yang pertama adalah syuhun muta'un, yaitu kebakhilan yang diikuti, kebakhilan yang ditaati. Memang dalam diri manusia itu ada sifat kikir, tapi yang dilarang adalah ketika kita mengikuti sifat tersebut. Tapi kalau kita lawan sifat kekikiran itu, maka kita akan menjadi orang yang soleh, yang mudah berinfak, mudah bersedekah dan yang lainnya. Syuhun muta'un itu akan menjadikan seseorang binasa baik di dunia maupun di akhirat. Syuhun muta'un yang kedua adalah hawan wa hawan mutba'un, hawa nafsu yang diikuti. Orang akan binasa kalau senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Kalaupun di dunia barangkali dia bisa melaksanakan kegiatan dengan enak, bisa menikmati indahnya dunia, tapi ingat nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menempatkannya di neraka jahanam kalau dia mengikuti hawa nafsunya di dunia ini. Wa hawan mutba'un wa ijabul mar'i bi nafsi. Yang ketiga adalah dia selalu membanggakan dirinya, membanggakan kelebihan-kelebihan yang ada di dirinya. Karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus menghindari sifat-sifat tercela yang ada dalam diri kita. Termasuk di antaranya ujub, kemudian juga dengki, kemudian sifat-sifat tercela yang lainnya seperti kesombongan. Bahkan kesombongan ini sesuatu yang sangat dilarang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi mengatakan bahwa kesombongan itu adalah takabbur ridai, bahwa kesombongan itu tidak ada yang bisa
atau tidak ada yang berhak menyandangnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa yang menciptakan seluruh alam ini, dan Allah lah yang berhak melakukan atau menyandang sifat takabur itu. Karena Allah itu maha besar. Sedangkan manusia sehebat apapun atau dalam hal jabatan, dalam hal harta, dalam hal barangkali dia punya kelebihan ilmu, tapi dia tidak berhak untuk menyombongkan diri. Karena itu semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah akan mengambil dengan mudah, itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat bagaimana Fir'aun yang menyombongkan diri dengan jabatannya, dia menjadi raja, tapi karena kesombongannya sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Dia sampai mengaku Tuhan. Dan juga Qarun yang menyombongkan diri dengan banyaknya harta sampai kunci-kunci gudangnya beberapa orang saja tidak bisa mengangkat kunci-kuncinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala murka dengan tindakan Fir'aun. Akhirnya Fir'aun ditenggelamkan dengan pasukan-pasukannya di lautan. Kemudian Qarun juga ditenggelamkan di bumi dengan seluruh hartanya. Ini semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kalaupun kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kelebihan ilmu, diberi kelebihan harta, diberi jabatan, amanah-amanah dalam hidup kita ini, bukan untuk disombongkan, tapi untuk disyukuri. Kita mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita harus kita bersihkan dari sifat-sifat ujub, takabur, menyombongkan diri, iri, dengki. Bahkan iri penyakit yang sangat berbahaya. Kalau kita iri, ini akan mendatangkan berbagai hal keburukan. Orang yang iri terhadap saudaranya, bisa jadi dia akan menjigal saudaranya kalau dia ingin mendapatkan kebaikan, kalau ingin menggapai cita-citanya. Tapi sifat-sifat ini yang sangat berbahaya dan harus kita hindari. Demikian juga sifat dengki dan sifat-sifat keburukan yang lainnya. Bahkan Rasulullah SAW suatu hari ketika beliau duduk dengan para sahabat menyampaikan bahwa sayatikum rajulun min ahlil jannah, akan datang kepada kalian orang yang menjadi penduduk surga. Sampai 3 hari Rasulullah menyebut yang datang adalah orang tersebut, orang yang tidak diperhitungkan oleh para sahabat saat itu, tidak terkenal, tapi ternyata beliau dijanjikan Rasulullah termasuk ahli surga. Ketika ditelusuri oleh salah seorang sahabat, ternyata kuncinya atau rahasianya adalah beliau senantiasa membersihkan hatinya. Setiap sebelum tidur beliau mengikhlaskan. Barangkali ada orang-orang yang berbuat salah kepadanya, dia maafkan. Barangkali ada orang-orang yang mungkin berbuat jelek kepada dirinya, dia maafkan itu semua. Ternyata kuncinya, rahasianya, dia disebut oleh Rasulullah termasuk ahli surga adalah karena bersih hatinya. Oleh karena itu, mari kita mensucikan jiwa kita, membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang kurang baik, sifat ujub, sifat takabur, sifat iri, dengki, dan sifat-sifat yang lainnya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita minal mutatahhirin, senantiasa membersihkan jasad kita dari kotoran, jiwa kita dari kotoran-kotoran sifat-sifat yang kurang baik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.